kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh dipimpin oleh KM. Siap. Belajar model kita membaca doa. Nanti kamu berdiskusi selama pembelajaran. Yang kedua,
kemampuan kognitif manusia seperti pembelajaran, pemecahan masalah, penalaran, dan pengambilan keputusan. Kedua, karakteristik kecerdasan artifisial. AI menggunakan data untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan bertindak secara otonom, sehingga mampu melakukan tugas yang kompleks seperti memahami bahasa, mengenali gambar, dan memberikan rekomendasi. Lanjut. Yang ketiga, mesin cerdas dan non cerdas. Kira-kira nih, mesin cerdas itu kayak apa? Kita pelajari dulu. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang diprogram, tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Yang keempat nih, cara kerja kecerdasan artifisial. Kecerdasan buatan atau AI bekerja dengan cara mempelajari pola dari sejumlah besar data untuk membuat prediksi atau keputusan. Nah, sekarang mari kita memahami cara kerja artifisial. Kira-kira apa ya? Ibu guru kan punya video nih, punya tayangan video. Semuanya boleh perhatikan terlebih dahulu. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuatnya saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Contoh foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau live konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi musik Google Assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta main game menjadi ini lebih juga dan realistis. FPS ya, pakai AI. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang di Indonesia juga ada, cuma baru beberapa. Ada mobil yang nggak usah pakai supir, jadi bisa jalan serangan ke mobilnya karena menggunakan AI. Jadi mobil itu bisa mendeteksi nih, kalau misalkan di depan ada mobil mau asal nabrak, pas belok serangan, tapi tidak ada supirnya, jadi bisa jalan sendiri. Hebat ya. Itu dirancang sedemikian rupa oleh pembuatnya menggunakan kecerdasan artifisial. Harganya tentu mahal sekali mobil itu, tapi AI juga ada kekurangannya. Misalkan nih lagi error, mungkin mobil itu bisa tabrakan karena kan nggak ada supir gitu ya. Dan kalau yang di dekat kita deh, kalau misalkan kamu pengen belajar bahasa
Jadi ini bentuknya kayak TV ya, ya, anak-anak ya. Tapi ini ternyata sangat berguna untuk pembelajaran kita sehari-hari di sekolah. Jadi berarti ini teknologi yang mampu memanfaatkan dunia digital, internet, kita bisa menemukan banyak hal lewat interaktif smartphone ini. Lanjut ya, ibu punya satu lagi nih, apa namanya? Punya satu lagi video pembelajaran, Pak. Di tahun 2050, AI mengambil alih dunia. Kecerdasan artifisial di dalam handphonenya. Nah, begitu pun ini sederhananya AI sama dengan otak buatan untuk mesin agar bisa berpikir seperti manusia. Hal ini tentunya supaya pekerjaan manusia jauh lebih ringan. Ya, lanjut. Nah, yang ini contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini siap, tolong perhatikan. Yang pertama ada asisten virtual seperti Google Assistant atau Siri yang bisa menjawab pertanyaan kita. Ada kamera HP yang bisa mengenali wajah secara otomatis. Yang ketiga nih ada mobil tanpa pengemudi. Jadi bisa jalan serangan tanpa mobilnya tadi ekses kanan kan, tapi menggunakan AI. Yang keempat ada aplikasi penerjemah bahasa atau Google Translate yang bisa mengubah bahasa secara otomatis. Yang kelima ada game cerdas yang musuhnya bisa belajar dari cara kita bermain. Ini yang suka main game. Manfaat AI dalam kehidupan. AI membantu manusia agar pekerjaannya menjadi lebih mudah dan cepat. Dokter bisa dibantu oleh AI untuk membaca hasil ronsen. Guru bisa menggunakan AI untuk membuat soal otomatis. Petani bisa tahu waktu tanam terbaik dari aplikasi cerdas. Lanjut. Dampak dan sikap bijak terhadap AI. Walaupun AI membantu manusia, kita harus menggunakannya dengan bijak. Maksud bijak di sini jangan bergantung sepenuhnya pada AI. Gunakan untuk hal yang bermanfaat. Jaga data pribadi agar tidak disalahgunakan. Nah, setelah belajar tadi, apa yang kamu dapatkan setelah memahami apa itu kecerdasan artifisial? Apa? Kamu jadi tahu ya, ternyata AI itu sudah ada di daerah kita juga, di sekitar lingkungan kita. Karena rata-rata semua orang punya punya internet. Di handphone itu si Maulida mau nyari, mau beli gelang cantik, muncul deh tuh di Shopee, gelang macam-macam. Ada yang murah, ada yang mahal, warna merah, kuning, hijau, banyak sekali. Kalau kamu nyari gelang, pasti nanti si e-commerce itu memunculkan semua rekomendasi gelang-gelang cantik supaya kita beli. Kalau misalkan si Noma mau nyari apa? Mau ngecek cuaca hari ini hujan atau enggak ya? Itu juga pakai AI. Kok
gatal-gatal, nah memang di rambut, nah langsung deh Oktober. Seru ya, lanjut. Nah ini dia, ini adalah kita mau berdiskusi terlebih dahulu. Tadi kita sudah mengamati video pembelajarannya. Sekarang Ibu bagikan lembar kerja peserta didik untuk diisi oleh kelompok. Tulis nama kelompoknya. Dan tulis namanya aja semuanya. Tulis nama kelompoknya. Maksudnya nama kamu. Yang pertama nih tinggal dicek tulis aja. Aktivitas 1 AI atau bukan. Jadi mesin pencari Google menemukan gambar. Apakah ini menggunakan AI atau tidak menggunakan AI? Kalau kamu pilih yang ini tadi dia dicek tulis. Cek tulis gitu ya. Ayo kerjainnya bersama-sama. Ayo. Lagi. Kelompok ini bisa? Tiga ya, tiga. Ini kelompok apa itu juga sama. Ini kelompok ini mana bisa? Lanjut aktivitas 3. Apa tuh, suruh ngapain tuh, baca. Nama teknologinya apa? Ini 3 ini. Jadi yang ini 1 nama teknologinya apa? Ini HP.
Anak-anak tolong perhatikan Google Maps atau Google Translate. Ya, yang terakhir. Tepuk tangan buat kelompok 1. Boleh satu kelompok lagi maju, siapa nih? Siapa yang mau maju? Kelompok ini mau? Maju siap. Ayo siapa dulu yang mau maju ini? Maju langsung ke depan sini deh. Ayo. Kelompok cewek-cewek nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kasih tepuk tangan buat kelompok ini. Ya. Boleh sekalian. Ayo kita lanjutkan nih. Nah, kita mau simulasi sederhana menggunakan web oceancode.org. Sekarang kita mau nyari, pilihlah kata baru untuk diajarkan kepada AI. Apa nih yang paling seru nih? Apa? Ceria, menakutkan, puas, menyenangkan, macet, senang, marah, enak, seru, hebat, liar, bodoh. Hah? Terancam punah, lapar atau cepat? Yang mana yang mau dipilih? Ayo. Kayak lebih bagus ini. Menyenangkan ya.